Memang Nabi Ibrahim itu ditetapkan oleh Allah sebagai suri tauladan, tauladan yang baik. Tetapi patut kita sadari, jamaah sekalian, bahwa tidak otomatis setiap kita bisa mencontoh, mentauladani beliau, tidak otomatis. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada dua nabi yang populer di kalangan umat Islam, itu dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan, qudwah hasanah. Yang pertama yang tentu kita sangat-sangat memahaminya adalah Rasulullah sendiri, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayatnya sangat-sangat kita hafal. Ya, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Rasulullah Muhammad ini ditetapkan oleh Allah sebagai suri tauladan, uswah hasanah, contoh terbaik. Ternyata di dalam surat Mumtahanah itu ada dua ayat, Surat Mumtahanah itu surat 60. Ada dua ayat yang menyinggung tentang posisi Nabi Ibrahim. Allah berfirman di ayat yang keempatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Jadi Allah tegaskan di situ menyebut nama Nabi Ibrahim. Qad kanat, sungguh telah ada, lakum bagi kalian. Apa? Ada apa? Telah ada bagi kita itu apa? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan uswatun hasanah, contoh yang baik, suri tauladan, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya. Jadi surat Mumtahanah ayat 4, Lalu kemudian Allah lanjutkan, disinggung lagi di ayat yang ke-6-nya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Allah tegaskan, sungguh telah ada pada kehidupan mereka, yang dimaksud mereka itu adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya. Uswatun hasanah, suri tauladan, tauladan yang baik. Tetapi di ayat yang ke-6 ini Allah tegaskan, meskipun Allah tetapkan bahwa Nabi Ibrahim itu suri teladan, contoh yang baik bagi kita semua, tetapi tidak otomatis kita ini bisa mencontoh Nabi Ibrahim. Nah, di ayat yang ke-6 itu ditegaskan oleh Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang berharap mendapat ridho Allah dan kemudian selamat dari azab di hari akhir. Artinya apa? Memang Nabi Ibrahim itu ditetapkan oleh Allah sebagai suri tauladan, tauladan yang baik. Tetapi patut kita sadari, jamaah sekalian, bahwa tidak otomatis setiap kita bisa mencontoh, mentauladani beliau, tidak otomatis. Ada dua modal yang harus kita miliki supaya kita ini benar-benar bisa mencontoh, mentauladani kehidupan Nabi Ibrahim. Apa itu? Yang pertama adalah kita memiliki harapan yang kuat untuk mendapat ridho Allah. Selama kita tidak punya keinginan menggapai ridho Allah, maka sulit bagi kita untuk mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan kita. Itu modal yang pertama. Modal kedua apa? Wal yaumal akhir. Modal kedua itu adalah juga kita memiliki harapan selamat di hari akhir.
Semakin kuat harapan kita selamat di hari akhir, kita bisa mencontoh, mentauladani beliau-beliau ini. Tetapi semakin kita tidak punya harapan selamat di hari akhir, nggak peduli kita selamat atau tidak, ya kata orang apa untungnya mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita baru akan bisa mentauladani kehidupan Nabi Ibrahim bersama keluarganya jika kita memiliki dua hal. Yang pertama adalah harapan mendapat ridho Allah, yang kedua adalah harapan selamat di hari akhir. Hanya itu, dua alasan itulah yang membuat kita akhirnya harus mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Berikutnya, bagaimana kira-kira kiat kita untuk mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim? Apa saja yang harus kita contoh? Ya, umumnya kita bicara tentang masalah prosesi ibadah haji. Oke, nah, itu betul adanya. Tapi bagaimana yang kita tidak haji? Apakah kemudian tidak mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya? Nah, disitulah kita perlu merenungkan. Karena jarak antara kehidupan Nabi Ibrahim dengan kita ini jauh sekali. Ya. Bagaimana cara kita mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim? Ya, kita merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana Allah menggambarkan kehidupan Nabi Ibrahim itu. Tidak semata-mata ketika kita ibadah haji saja kita mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim. Nah, ada banyak bertebaran ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang kehidupan Nabi Ibrahim beserta keluarga beliau. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak merenungkan ayat-ayat yang berkaitan dengan doa-doa Nabi Ibrahim. Ya. Mengapa saya ajak merenungkan atau merenungi ayat-ayat yang bercerita tentang doa-doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini serius bersungguh-sungguh berupaya, dan di antara upayanya untuk menggapai keinginannya itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kita bisa mendapati beberapa pelajaran yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ada dua ayat mungkin pada kesempatan ini saya ingin ajak renungkan. Yang pertama adalah di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu surat yang ke-26, ayat yang ke-83. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya, itu yang pertama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hikmah. Ya. Wa alhiqni bis-sholihin, dan masukkanlah kami, kumpulkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Lalu ada satu ayat lagi, doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat, ya. Surat As-Saffat itu surat 37 ayat yang ke-100. Allah berfirman di ayat ini pendek, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas sholihin. Nah, ya Allah, Rabbi habli, karuniakanlah kepadaku ya Allah. Apa maksudnya? Berikanlah kepadaku anak turun, ya. Berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku anak turun. Yang apa? Minas sholihin, tergolong bagian dari orang-orang soleh. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari dua ayat ini, dari dua doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ini, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang bersungguh-sungguh berupaya dan bahkan mohon-mohon kepada Allah agar beliau diberikan hikmah, agar beliau memiliki hikmah yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau kita buka tafsirnya di dalam tafsir Al-Quran tentang hikmah ini apa, maka kita dapati di sana yang dimaksud hikmah itu adalah ilmu yang dijalankan dengan baik, ilmu yang dilaksanakan dengan baik. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang serius mencari ilmu, yang kemudian ilmu ini akan dijalankan dalam kehidupannya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh membekali dirinya dengan ilmu, yang dengan ilmu yang diberikan oleh Allah itulah beliau terapkan dalam kehidupannya. Satu, ya. Kalau kita ingin mencontoh kehidupan Nabiullah Ibrahim, maka kita tidak boleh miskin ilmu.
Kita harus kaya dengan ilmu. Begitulah Nabi Ibrahim berusaha memiliki ilmu sebanyak-banyaknya, bahkan minta-minta, mohon-mohon kepada Allah untuk diberikan ilmu, diberikan hikmah. Nah, ini satu. Jadi kalau kita ingin mencontoh kehidupan Nabiullah Ibrahim, maka kita harus membuat diri kita jangan kering ilmu, jangan minim ilmu, jangan miskin ilmu. Ya. Dan ilmu yang kita miliki itu bukan untuk memiliki ilmunya saja, tapi dengan ilmu itu kita jalankan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ya, di dalam doa beliau di ayat pertama itu, wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, dan berikanlah dan kumpulkanlah dan jadikanlah kami termasuk tergolong orang-orang yang soleh. Nah, kita bisa dapati di situ bahwa betapa Nabi Ibrahim berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan dirinya menjadi hamba Allah yang soleh di hadapan Allah. Dan beliau pun ya memahami bahwa untuk menjadi soleh itu tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Beliau mohon-mohon kepada Allah, wa alhiqni bis-sholihin, masukkanlah kami, kumpulkanlah kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Maka kalau kita ingin mencontoh kehidupan Nabiullah Ibrahim, kita tidak boleh cuek dengan jadi apa diri kita ini, tetapi kita harus peduli pada diri kita, apakah kita ini tergolong orang soleh atau tidak. Artinya apa? Kalau kita ingin mencontoh kehidupan Nabiullah Ibrahim, maka kita harus menjadikan diri kita orang yang soleh, menjadi orang yang soleh. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah berproses untuk membekali diri dengan ilmu, ya, yang ilmu itu tidak sekedar ilmu tapi hikmah, artinya ilmu yang bermanfaat yang bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang kedua, apakah kita sudah berproses untuk menuju menjadi orang yang soleh. Nah, yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim yang digambarkan oleh Allah di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak turun yang termasuk orang-orang soleh, yang merupakan bagian dari orang-orang soleh. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha dengan sungguh-sungguh sampai mohon-mohon kepada Allah untuk bagaimana caranya anak cucu beliau adalah anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim punya siapa? Punya anak siapa? Ismail. Dari jalur Ismail sampai Rasulullah Muhammad. Ya. Kemudian punya anak lagi siapa? Ishak. Dari jalur Ishak siapa lagi? Lahir Yakub dan seterusnya. Maka kalau kita ingin mencontoh kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di antaranya adalah dengan cara kita mengawal secara sungguh-sungguh, berusaha secara sungguh-sungguh bagaimana mencetak anak-anak turun kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kesimpulannya dari dua ayat yang kita renungkan tadi, kalau kita ingin meniru, mencontoh kehidupan Nabiullah Ibrahim, maka setidaknya ada 3 yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus punya kecukupan ilmu yang tidak sekedar ilmu tapi dia adalah hikmah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita punya upaya yang sungguh-sungguh menghantarkan diri kita sebagai orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga adalah kita berusaha bersungguh-sungguh mengawal dan menghantarkan anak turun kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.